Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurunisa Rahmadani NIM J530215028, mahasiswi profesi FKG UMS periode 14. Di sini saya akan melakukan simulasi pembuatan radiografi periapikal dengan teknik bisecting. Pertama, kita akan membahas indikasi radiografi periapikal secara umum, yaitu untuk mendeteksi infeksi bagian apikal, penilaian terhadap kondisi jaringan periodontal, penilaian terhadap kondisi tulang alveolar, penilaian terhadap posisi gigi, penilaian sebelum dan sesudah bedah apikal dan perawatan endodontik, evaluasi lesi periapikal, dan evaluasi pasca operasi implan. Radiografi periapikal teknik bisecting disebut juga dengan teknik bidang bagi, merupakan salah satu teknik pengambilan radiografi periapikal. Prinsip dari teknik bisecting ini yaitu yang pertama, film ditempatkan sedekat mungkin dengan gigi. Sudut yang terbentuk antara garis aksial film dan garis aksial gigi disebut dengan bisecting line angle. Sudut tersebut dibagi dua oleh garis yang disebut dengan bisecting line. Tabung X-ray diposisikan hingga sinar tegak lurus dengan bisecting line, sementara sinar pusat X-ray diarahkan melalui apeks gigi seperti gambar di samping. Kelebihan radiografi periapikal teknik bisecting yaitu yang pertama, penempatan film lebih simpel dan juga cepat. Penempatan film lebih nyaman bagi pasien di semua area di dalam mulut. Gambaran gigi pada radiografi relatif sama panjang dengan gigi sebenarnya jika angulasi ditentukan dengan tepat. Cocok digunakan untuk pasien anak-anak dan pasien dengan kondisi torus palatinus besar, palatum sempit, frenulum pendek, dan lebar lengkung rahang yang sempit. Selanjutnya, kekurangan dari teknik bisecting yaitu yang pertama, jika arah sinar tidak di pertengahan film maka dapat menyebabkan cone-cutting. Dua, banyak variabel yang terlibat dalam teknik ini sehingga banyak terjadi distorsi. Tiga, angulasi vertikal yang tidak tepat dapat menyebabkan pemendekan atau pemanjangan gambar. Dan yang terakhir, angulasi horizontal yang tidak tepat dapat menyebabkan gambar tumpang tindih pada mahkota dan juga akar gigi. Selanjutnya adalah titik penetrasi sudut vertikal dan sudut horizontal dari masing-masing gigi. Pertama, pada gigi incisifus rahang atas, sudut vertikalnya yaitu 55 derajat, sedangkan sudut horizontal adalah 0 derajat. Untuk titik penetrasi incisifus centralis pada fossa nasalis, sedangkan titik penetrasi incisifus lateral yaitu kurang lebih 0,5 dari fossa nasalis. Selanjutnya, untuk gigi caninus rahang atas, sudut vertikalnya yaitu 50 derajat, sudut horizontal 45 derajat, sedangkan untuk titik penetrasinya berada pada cuping hidung. Selanjutnya, untuk gigi premolar rahang atas, sudut vertikal 40 derajat, sudut horizontal 75 derajat, dan untuk titik penetrasinya yaitu ditarik garis dari tengah-tengah pupil mata tegak lurus terhadap garis khayal rahang atas. Selanjutnya, untuk gigi molar rahang atas, sudut vertikalnya 35 derajat, sudut horizontalnya 90 derajat, lalu untuk titik penetrasinya yaitu ditarik garis dari batas terluar mata tegak lurus terhadap garis khayal rahang atas. Untuk gigi incisifus rahang bawah, sudut vertikalnya minus 25 derajat, sudut horizontalnya 0 derajat. Sedangkan untuk titik penetrasinya yaitu lanjutan dari titik penetrasi gigi incisifus 1 dan 2 rahang atas tegak lurus terhadap garis khayal rahang bawah. Selanjutnya, gigi caninus rahang bawah, sudut vertikal minus 20 derajat, sudut horizontal 45 derajat. Sedangkan untuk titik penetrasi dari gigi caninus yaitu lanjutan dari titik penetrasi gigi caninus rahang atas pada garis khayal rahang bawah. Selanjutnya, untuk premolar rahang bawah, sudut vertikal minus 15 derajat, sudut horizontal 75 derajat. Sedangkan untuk titik penetrasinya yaitu lanjutan dari P1 rahang atas tegak lurus terhadap garis khayal rahang bawah, dan untuk P2-nya mundur setengah cm pada garis khayal. Selanjutnya, untuk gigi molar rahang bawah, sudut vertikal minus 5 derajat dan sudut horizontalnya 90 derajat. Sedangkan untuk titik penetrasinya yaitu gigi M1 lanjutan dari titik penetrasi M1 rahang atas tegak lurus pada garis khayal rahang bawah. Sedangkan untuk gigi molar 2 dan molar 3 masing-masing mundur ke posterior 1 cm dari titik penetrasi gigi depannya pada garis khayal rahang bawah. Skenario, seorang wanita 23 tahun datang ke RSGM Sulastri dengan keluhan utama adanya pembengkakan pada gigi incisifus centralis rahang atas kanan, dengan diagnosis sementara yaitu abses periapikal. Pada saat pasien datang, yang pertama kita lakukan adalah salam senyum sapa kepada pasien, lalu mempersilahkan pasien untuk duduk dan memperkenalkan diri. Selanjutnya, menanyakan identitas pasien, menanyakan keluhan utama pasien, serta meminta surat rujukan pasien apabila ada. Lalu tanyakan juga kepada pasien apakah pasien sudah pernah dilakukan ronsen sebelumnya atau belum. Selanjutnya, kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan, prosedur, serta menjelaskan efek samping dari radiografi periapikal yang akan kita lakukan. Selanjutnya, meminta informed consent kepada pasien untuk menyetujui dilakukannya tindakan prosedur radiografi. Lalu selanjutnya kita menginstruksikan kepada pasien untuk melepaskan kacamata dan juga aksesoris yang berbahan logam. Selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan.
Yang pertama ada pesawat sinar X, lalu kertas glossy, film ukuran 31x41 mm, cover sensor plate envelope, baju pelindung, masker, handscoon, apron, timbal, alkohol, tisu, komputer, dan juga scanner. Selanjutnya adalah persiapan operator dan juga pasien. Sebelumnya operator menggunakan APD berupa masker dan juga baju pelindung, lalu mencuci tangan sesuai dengan standar WHO menggunakan hand rub selama 20 detik. Lalu setelah itu menggunakan handscoon. Persiapan operator sudah lengkap, yaitu sudah mencuci tangan sesuai dengan standar WHO, sudah menggunakan masker dan juga handscoon, serta sudah menggunakan baju pelindung. Selanjutnya operator mempersiapkan pasien, yaitu pertama memakaikan apron berbahan timbal kepada pasien untuk melindungi pasien dari paparan radiasi sinar X. Selanjutnya mengatur posisi pasien, yaitu instruksi pasien untuk duduk tegak menghadap lurus ke depan dengan tragus dan ala nasi sejajar dengan lantai. Selanjutnya yaitu mengatur posisi film dalam mulut pasien. Pertama, masukkan film berukuran 31x41 mm ke dalam kotak sensor film. Lalu masukkan film ke dalam rongga mulut pasien. Untuk regio anterior, masukkan film dengan posisi vertikal di palatal atau belakang gigi yang akan diperiksa, yaitu gigi incisifus sentralis serang atas. Dan pastikan posisi marker atau dot mengarah ke sinar datang. Lalu beri kelebihan 2 mm di bagian insisal untuk menghindari hasil gambar yang terpotong atau cone-cutting. Posisi film ditempatkan sedekat mungkin dengan gigi tanpa merusak film, dan pastikan gigi yang akan diperiksa berada di tengah-tengah film. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menahan film di servikal gigi menggunakan ibu jari tanpa merusak film. Selanjutnya yaitu mengatur penempatan kon sinar X. Pertama, atur jarak kon sinar X terhadap objek sekitar 20-40 cm. Lalu atur angulasi horizontal dan vertikal kon sinar X sesuai indikasi. Untuk gigi incisifus sentralis serang atas, angulasi horizontal sebesar 0 derajat dan angulasi vertikal sebesar 55 derajat dengan titik penetrasi sinar X berada di daerah subnasal, sehingga pusat sinar X yang diarahkan melalui apex gigi akan tegak lurus dengan bisecting line. Untuk lebih jelasnya, posisi kon sinar X akan terlihat seperti pada gambar berikut ini. Lalu selanjutnya operator mengatur waktu exposure pada panel kontrol. Setelah selesai, keluarkan film dari rongga mulut pasien dan bersihkan film menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Selanjutnya, lepaskan baju pelindung pasien dan mempersilahkan pasien untuk menunggu di luar. Lalu melakukan processing di ruang komputer. Pertama, masukkan film ke dalam digital scanner dan buka film radiografi di komputer. Selanjutnya, atur kontras dan juga pemberian marker. Lalu, cetak hasil radiografi pada kertas glossy dan juga diinterpretasikan hasil radiografi tersebut. Selanjutnya, pasien dipersilakan masuk kembali ke dalam ruangan. Lalu, hasil radiografi diserahkan kepada pasien dan dijelaskan mengenai interpretasi tersebut. Demikian simulasi radiografi periapikal dengan teknik bisecting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.